berhisaplah kamu sebelum engkau dihisap. Maka orang-orang yang menghisap dirinya, sering mengukur dirinya di dunia, kata Sayyidina Umar, nanti di akhirat yakhifullahu alaih, Allah akan meringankan hisapnya. Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, isyaratnya memang tidak ada, tapi saya kasih oleh-oleh zikir, mau? Tapi bukan talqin, hanya ijazah zikir. Ada satu zikir, saya menyebutnya, mungkin sudah ada yang menonton, yang merekamnya, disebut maqalidus samawati wal ard, zikir buhul langit dan bumi. Selama masih ada orang berzikir begini, maka tidak akan ada kiamat di muka bumi. Diambil dari ayat surat Asy-Syura, lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah buhul-buhul langit dan bumi. Ternyata penjelasannya, setiap langit dan bumi itu ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Malaikat ini tidak sanggup memikul langit dan bumi kecuali dia punya zikir. Inilah zikir yang mau saya turunkan. Zikirnya sudah Bapak Ibu tahu semua, cuma mungkin kaifiatnya belum dapat. Caranya pertama istighfar. Caranya pertama syahadat. Kenapa syahadat? Barangkali kita pernah kufur secara batin, pernah syirik secara rohani, maka setiap kali zikir wajib syahadat ulang, supaya zikir kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua istighfar, cukup 7 kali, ya. Baca Al-Fatihah, kirim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan guru yang mengajarkan. Berikut sholawat, ya, kalau sempat. Lalu baru masuk ke zikirnya. Zikir yang sudah kita hafal, subhanallah 100 kali. Bukan dibaca subhanallah, bukan, satu-satu, subhanallah, subhanallah. Karena satu malaikat, jadi ibarat begini, di setiap tiang ada malaikat. Itu tiang ada malaikat, malaikat bisa memikul yang ada di atasnya. Itu karena dia punya zikir yang diberikan oleh Allah. Satu malaikat zikirnya cuma satu aja, subhanallah, subhanallah, sampai kiamat. Si malaikat tetap zikir kalau di bumi ada orang yang berzikir. Jadi kita kayak nemenin mereka zikir, kita temenin mereka zikir. Syukur-syukur kalau Allah izinkan kadang-kadang ruh kita diperjalankan Allah, kita dengar ada yang berzikir. Terus ini subhanallah tadi subhanallah 100. Yang kedua alhamdulillah 100. Allahu akbar 100. Terus la ilaha illallah 100. Ada tambahannya. Nah, jadi ternyata yang memikul itu ada 4 tiang. Dan di masing-masing tiang ada 2 malaikat besar dan tentara-tentaranya, bahkan lebih. Masing-masing punya zikir sendiri. Tapi semua itu ngikut yang di tengah. Yang di tengah itulah hamba Allah, wali Allah. Zikir hakikat dalam dirinya, la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Disebut juga ini zikir kanzul jannah. Apa arti zikir kanzul jannah? Zikir investasi surga. Kalau nggak ngerti investasi bumi, udah investasi surga aja lah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca 100 juga. Udah berapa tuh? Udah berapa? Oke. Itu adalah hakikatnya Rasulullah. Jadi la haula wala itu hakikatnya Rasulullah. Rasulullah itu batinnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Dari mana kita tahu? Dari surat At-Taubah ayat terakhir, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah. Nah, hasbi Allah itu pasangannya la haula wala quwwata illa billah. Maka setelah la haula wala, baca hasbunallah 7 kali.
Bentar ya. Hasbunallah artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah Allah yang menjamin hidupku. Ini disebut juga dengan zikir Ibrahimi. Dulu Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh api karena Nabi Ibrahim membaca doa ini. Malaikat Jibril datang, semua malaikat yang mengurusi alam datang kepada Rasulullah Ibrahim. Apa kata mereka? Ya Ibrahim, maukah engkau kami bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang membantuku. Dialah sebaik-baik yang mewakili urusanku. Jadi itu sejarah muncul zikir hasbi Allah atau hasbunallah. Ya, berapa kali dibaca? 7 kali. Ditutup dengan salawat sallallahu ala Muhammad 100 kali. Udah berapa tuh zikirnya? Pasti ada yang bilang banyak amat sih. Main handphone udah berapa lama? Coba dihitung tahun ini hari-hari nggak megang handphone berapa jam? Cuma tidur doang kan? Kita ini nggak megang handphone, tidur doang. Itu buang air besar aja masih pegang handphone. Sholat aja handphone ditaruh di depan, Pak. Nggak mau ketinggalan dari handphone. Kok bisa-bisanya ada orang mikir zikir yang tadi itu banyak, tapi kolbunya udah bebal itu ya, kolbunya udah berkarat bener itu. Jangan ada terbersit begitu. Itu dikir dikit sekali, itu cuma 10 menit paling lama. Kita main Facebook, tahu udah jutaan menit kali. Ya, mau ngamalin? Mau ngamalin? Amalkan pagi dan sore. Coba diulang. Pertama, 2, istighfar. 3, Fatihah. Kirim untuk Nabi dan guru. Terus masuk ke zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billah, Hasbunallah 7. Nah, bagi orang yang punya hajat boleh ditambahkan hasbunallah wa ni'mal wakilnya 450 kalau lagi punya hajat. Terus terakhir sholawat wajib. Semua amalan wajib ada sholawatnya. Jika ada amalan gak ada sholawatnya, gak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipakai tuh, pakai pagi sore, sama kayak kita nabung di akhirat. Satu lafaz 10. Kalau ikhlas tak terhingga. Ikhlas gak ikhlas dapat berapa? 10. Ikhlas itu satu nama Allah, tak terhingga balasannya. Ya, diamalin ya. Ini adalah kesimpulan dari semua zikir-zikir maksurat. Jadi Bapak Ibu kalau zikir maksurat, saya bingung nih zikir maksuratnya kebanyakan. Ada Ratibul Hadar, Ratibul Atas, ada Ratib apa lagi? Ada Sakran, ada Hizib Bahar. Pusing. Ada zikir pagi sore. Kata yang nulis zikir pagi sore, baca selain itu bid'ah. Ya. Pusing kan? Nah ini zikir langsung dari Quran, langsung dari Sunnah, langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayang jarang diamalkan. Tapi ada rukhsahnya. Tapi jangan sering-sering diambil ya. Kalau lagi sakit, lagi sibuk, cukup dibaca 10. Ya, tuh rukhsahnya. Ya, Pak Sekda lagi asik apa keluar nih, nemenin Pak Bupati. Gak mungkin zikir banyak-banyak, kan ditanyain mulu, ditelepon mulu. Bener? Ya udah zikirnya 10. Sembari jalan aja Pak. Ini zikir tidak mesti di atas sajadah. Boleh di atas motor, boleh di atas mobil, boleh di kantor. Tapi jangan molor. Bapak Ibu yang melakukan Allah, cukup ya? Sudah jam 11.